Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahmakumullah. Mari kita sama-sama menjadikan pujian dan syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan pada kita beribu-ribu nikmatnya, sehingga Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin berusaha untuk menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak sanggup untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat Allah yang besar itu adalah ketika Allah SWT memberikan pada kita nikmatnya yang luar biasa pada kesempatan tahun ini, sehingga kita bisa berpuasa di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini, yang mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadah kita dan kemudian memberikan pada kita pahala sebagaimana Allah janjikan pada kita semuanya. Selawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita, sebagai suri teladan kita dan kepada keluarganya, kerabatnya, dan juga para sahabatnya dan pengikutnya setia yang hingga akhir zaman. Yang mudah-mudahan kita termasuk di antara sekian banyak umat yang mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Allahumma amin. Ikhwani dan rahimakumullah, tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang Idul Fitri atau Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri ini adalah sebagai puncak perayaan dari ketika seorang sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan baik. Maka ketika orang ini sudah bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan baik, maka dia diperintahkan oleh Allah SWT, dianjurkan untuk bertakbir dan mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah katakan, walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Dan hendaknya kalau kalian bertakbir kepada Allah SWT atas hidayah yang Allah berikan pada kalian, agar kalian bisa bersyukur. Artinya bahwa ketika hari raya Idul Fitri ini, kita dianjurkan memperbanyak takbir kita kepada Allah SWT, karena Allah telah memberikan kepada kita hidayah dan petunjuknya, sehingga kita masih diberikan kemudahan Allah SWT untuk berpuasa Ramadan, bisa menyempurnakannya, kemudian kita bisa bersyukur kepada Allah SWT. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada beberapa hal tentang Idul Fitri. Yang pertama adalah tentang ucapan, ya, yang biasanya kita ucapkan kepada teman-teman kita ketika kita sudah mulai atau malam hari di hari raya Idul Fitri. Yang pertama ucapan itu, ketika dalam ucapan pada saat hari raya Idul Fitri ini, memang ada hadis dari riwayat Imam Ahmad, dikatakan bahwasannya dulu para sahabat ketika mereka berada dalam Idul Fitri, mereka mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, kemudian wa ahalallahu alaika wa nahu dzalik. Dikatakan ucapan mereka adalah taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah SWT menerima ibadah kita dan ibadah kalian semuanya, dan Allah juga memberikannya kepada kalian, dan lain sebagainya. Di sini memang para ulama mengatakan bahwa para sahabat mereka mengucapkan hal itu, dan para imam-imam ahli fikih memberikan kebolehan untuk mengucapkan hal itu semuanya. Dan di sini hukumnya adalah bahwa memang ketika kita mengucapkan ucapan selama di hari Idul Fitri itu, yang pertama yang paling bagus adalah ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal ibadah kita dan ibadah kalian. Jawabannya adalah taqabbal ya karim, terimalah ya Allah SWT. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan ada ucapan-ucapan yang lain yang diucapkan oleh seseorang kepada orang lainnya. Sebagai contoh yang sering kita dengar atau yang biasa di budaya kita adalah minal aidin wal faizin, semoga termasuk orang yang kembali suci dan mendapat kemenangan dari Allah SWT. Jadi intinya adalah bahwa ketika kita selesai berpuasa Ramadan itu, kita minta doa kepada Allah SWT agar kita ini diterima amal ibadah kita oleh Allah SWT. Kemudian orang-orang yang diterima amal ibadahnya adalah orang-orang yang betul-betul mendapat kemenangan dari Allah SWT. Karena apa? Karena ketika seseorang berpuasa Ramadan kemudian dia dikatakan menang adalah ketika mereka mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW mengatakan,
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah SWT, maka Allah akan memberikan ampunan bagi dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya, ketika seorang itu mendapatkan ampunan dari Allah secara sempurna, maka dia termasuk orang-orang yang menang. Artinya memang doa ini luar biasa, bahwa selain kita diberikan kemenangan Allah SWT, salah satu ciri kemenangan kita adalah bagaimana kita diterima amal ibadah kita oleh Allah SWT, kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Nah, bagaimana agar kita bisa mendapatkan itu semuanya? Nah, ketika kita bisa mendapatkan itu semuanya adalah pertama ketika pada hari Idul Fitri kita memperbanyak istighfar kita. Kenapa? Karena ibadah itu adalah sebagai salah satu syarat kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Beristighfar itu ada sebagai supportnya atau pendukungnya. Ibaratnya motornya adalah kita memperbanyak istighfar kita. Karena apa? Kenapa kita beristighfar? Karena kita tahu bahwa ketika sepanjang kita di bulan Ramadan ini, mungkin pada tahun ini ya, 1441 Hijriah ini, bisa jadi yang 30 hari kita berpuasa Ramadan itu bisa jadi ada 1 hari atau 2 hari atau bahkan mungkin beberapa hari yang kita tidak sempurna dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah SWT dalam berpuasa. Sehingga kita dianjurkan beristighfar kepada Allah SWT sebagai bentuk pengakuan bahwa kita ini adalah masih belum sempurna dalam menjalankan kewajiban kita kepada Allah SWT. Ini adalah orang-orang yang dikatakan mempunyai istighfar itu adalah insya Allah mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Karena ketika dia beristighfar berarti mengakui bahwa ibadahnya memang belum sempurna. Artinya apa? Jadi para sahabat Nabi SAW itu adalah ketika pada hari raya Idul Fitri, mereka lebih khawatir bahwa amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah SWT. Sehingga mereka berdoa taqabbalallahu minna wa minkum itu adalah selama hampir bahkan 6 bulan ketika pasca puasa Ramadan. Selama 6 bulan mereka biasa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Karena apa? Karena memang begitu khawatirnya bahwa ketika mereka berpuasa Ramadan, Allah tidak menerima amal ibadah mereka. Karena apa? Karena Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadah dari orang-orang bertakwa. Artinya, ketika pada Idul Fitri nanti kita belum bisa menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah SWT, berarti mungkin sangat sulit kita diterima amal ibadah kita oleh Allah SWT. Karena apa? Puasa kita tidak bisa menjadikan kita pribadi yang bertakwa kepada Allah SWT. Karena sungguhnya salah satu tujuan kita berpuasa adalah agar kita dikatakan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Maka marilah kita berintrospeksi diri kita. Ketika malam hari raya Idul Fitri ini, kita berintrospeksi diri kita, apakah sudah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi atau tidak, ataukah masih seperti tahun-tahun yang lama. Karena sesungguhnya orang bertakwa itu adalah orang yang setiap tahunnya, setiap saatnya ada lebih baik daripada tahun yang kemarin atau hari yang kemarin. Sebagaimana prinsip seorang muslim adalah bahwa orang muslim bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Dan ketika kita pada hari raya Idul Fitri itu, sebelum kita bergembira, kita berintrospeksi diri dulu. Kita berintrospeksi bagaimana kita apakah sudah sempurna ibadah kita, sehingga selain kita bertakbir kepada Allah SWT, maka kita memperbanyak istighfar kita kepada Allah SWT, agar istighfar ini sebagai bentuk kerendahan hati kita bahwa kita menyadari bahwa meskipun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi pasti ada kekurangan dalam ibadah kita. Itu yang pertama ya. Kita beristighfar kepada Allah SWT karena memang Allah sudah memberikan kepada kita nikmat yang besar. Sampai detik ini kita diberikan kesempatan puasa Ramadan, tapi mungkin kita belum bisa memberikan balasan ataupun memberikan amal ibadah yang sesuai dengan nikmat Allah yang berikan pada kita. Yang kedua adalah kita menunaikan sebagai bentuk pengakuan dosa kita adalah menunaikan zakat fitrah. Ya, dikatakan oleh para ulama Nabi SAW bahwasannya zakat fitrah ini adalah sebagai penebus dari kekurangan-kekurangan puasa kita dan sebagai bentuk memberi makan kepada fakir dan miskin. Artinya bahwa ketika seorang itu berpuasa Ramadan, untuk menyempurnakan puasa Ramadannya dan menyambut hari raya Idul Fitri adalah bagaimana dia mengeluarkan zakat fitrah sebelum dia sholat Idul Fitri. Artinya ini zakat fitrah ini sebagai tadi ketika ada kekurangan-kekurangan di bulan Ramadan,
kekurangan pada saat dia berpuasa Ramadan, kekurangan dia dalam salat tarawihnya dan semuanya, maka untuk menambal kekurangan tersebut adalah dia mengeluarkan zakat fitrah. Besarannya berapa? Para ulama mengatakan besarannya adalah 1 sa'. 1 sa' itu adalah sekitar 4 mud, yaitu 4 genggaman orang dewasa. Kalau sekarang mungkin kalau sekarang itu sekitar 3 kilogram beras, ya. Ini sekitar itu. Jadi memang bagi orang yang merayakan hari Idul Fitri itu, sebelum dia mikir yang lainnya, maka keluarkan dulu nih zakat fitrahnya. Maka kepala keluarga wajib memberikan zakat fitrah atas seluruh anggota keluarga yang dalam tanggungannya. Ketika dia punya 4 orang, 3 orang, maka mengeluarkan semuanya itu. Bahkan bayi yang baru lahir pun maka dianjurkan untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Karena apa? Zakat fitrah ini adalah zakat nyawa, zakat jiwa. Artinya setiap jiwa yang dalam nafkah seseorang maka diwajib keluarkan zakat fitrahnya. Ini sebagai bentuk tadi untuk menghapus ataupun menutup, menambal kekurangan-kekurangan ketika di bulan Ramadan kemarin. Ketika dia berpuasa Ramadan mungkin ada kurangnya, maka dia tutup dengan dengan berzakat fitrah. Kemudian zakat fitrah ini besarannya ada sekitar 3 kg beras. Kemudian para ulama bersepakat bahwa yang utama adalah memang dalam bentuk bahan makanan pokok. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan bahwa boleh diganti dengan yang lainnya, tetapi memang ini menjadi pilihan yang terakhir. Artinya ketika memang tidak sanggup, kita tidak memungkinkan membawa beras, maka pilihan yang terakhir adalah dengan diganti dengan uang ataupun dengan yang lainnya. Tetapi yang paling utama adalah kita mengeluarkan dalam bentuk makanan pokok seperti itu. Ini adalah sebagai bentuk kita mengikuti perintah dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya adalah kita disunahkan bertakbir. Nah, bertakbir itu disunahkan. Bertakbir, bolehkah kita bertakbir kemudian di tempat-tempat umum, ya? Jadi kalau tidak pada masa pandemi ini seperti ini, ya memang dianjurkan. Para sahabat Nabi SAW seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, mereka itu ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, ketika itu mereka bertakbir di pasar-pasar dan orang-orang di pasar mengikuti mereka. Artinya apa? Jadi memang bertakbir di tempat-tempat umum ini sudah menjadi bukan bid'ah, tetapi memang sudah pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi SAW, bahwa mereka itu ketika pas hari raya Idul Adha, Idul Fitri, mereka kemudian ketika menjelang sholat Idul Fitri, mereka bertakbir di pasar-pasar, kemudian di tempat-tempat umum, sehingga memang gaung ataupun syiar dari Idul Fitri ini lebih berasa. Jadi ketika sebagian kaum muslimin misalkan kalau tahun-tahun kemarin mungkin ya mengadakan takbir keliling segala macam, ketika bentuk syiar ini tidak termasuk bid'ah, karena memang diperbolehkan. Hanya saja memang ketika sampai mengganggu lingkungan, kemudian sampai mengganggu jalan, memang ini yang menjadi masalah. Tapi secara umum hukumnya adalah tidak mengapa ketika mengadakan takbir di tempat umum. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah karena pada saat tahun ini ketika tagar Ramadan kita adalah di rumah saja, berarti pada tahun ini takbir kita adalah di rumah kita. Jadi sejak malam hari kita dianjurkan bertakbir sampai dengan pagi hari menjelang sholat Idul Fitri. Jadi jangan sampai ketika kita kemudian di masjid tidak bertakbir, kemudian di jalan tidak bertakbir, di rumah pun sepi tidak bertakbir. Kenapa? Ini sebagai bentuk kekebalan kita kepada Allah SWT, karena kita sudah menyelesaikan puasa Ramadan kita, maka kita dianjurkan untuk bertakbir, ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala tadi, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaknya kalian mengagungkan nama Allah SWT atas hidayah yang telah Allah berikan pada kalian. Artinya memang di sini ada sunnah ketika kita menjelang hari Idul Fitri itu adalah untuk bertakbir. Kemudian setelah itu adalah kita dianjurkan setelah sudah bertakbir, kemudian di malam hari, maka salah satu ibadah yang dilakukan pada hari Idul Fitri adalah kita mengerjakan sholat Idul Fitri di tanah lapang. Karena memang Nabi SAW sepanjang hidupnya beliau selalu mengerjakan sholat Idul Fitri di tanah lapang. Jadi ketika itu ada masjid Ghamamah, ada masjid yang memang di sana para sahabat, para khalifah itu juga mereka itu adalah sholatnya di tanah lapang tersebut, ya.
Masjidul Ghamamah itu adalah masjid sekitar Masjid Nabawi yang di situ tempat di mana Rasulullah SAW salat salat Idul Adha, Idul Fitri adalah di Masjidul Ghamamah tersebut. Sekarang menjadi Masjidul Ghamamah. Kemudian ada Masjid Umar bin Khattab, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Ali, ada Masjid Utsman. Itu adalah tempat di mana para sahabat Nabi SAW ketika menjabat sebagai khalifah, mereka salat Idul Adha dan Idul Fitri di tanah lapang tersebut. Ini ada sunnahnya, artinya memang ketika Idul Fitri sunnahnya adalah salatnya di tanah lapang. Ini adalah yang disunahkan oleh Nabi SAW. Akan tapi ketika apakah boleh salat kita di masjid saja, maka sebagian ulama mengatakan diperbolehkan. Karena apa? Tempat ini tidak mempengaruhi sah dan tidak sahnya salat Idul Fitri kita. Tapi memang kalau kita lebih baik adalah bagaimana kita mengikuti sunnah Nabi lebih banyak lagi, yaitu dengan kita mengadakan salat Id di tanah lapang. Tetapi ketika memang tidak memungkinkan atau kondisinya hujan dan segala macamnya, maka kita boleh mengerjakannya di masjid. Bahkan ketika sekarang, ya, ketika pada masa di mana pandemi COVID-19 ini, para ulama sudah MUI juga sudah mengeluarkan fatwa tentang bolehnya seorang mengerjakan salat Idul Fitri di rumah saja. Ya, caranya sama dengan salat Idul Fitri di tanah lapang. Artinya dengan takbirnya 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat kedua, 7 kali itu adalah di luar takbiratul ihram, ya. Jadi ketika campur dengan takbiratul ihram, maka takbir menjadi 8 kali takbir. Kalau di rakaat kedua 6 kali dari takbir intikal. Jadi ketika bangun dari sujud takbir, kemudian ditambah lagi 5 kali takbir yang lainnya menjadi 6 kali takbir. Tapi 6 kali takbir sudah ditambah dengan takbir intikal. Kalau yang pertama adalah 8 kali takbir, yang satu adalah takbiratul ihram, yang 7 adalah takbir yang sunnah. Nah, ini sunnah artinya apa? Artinya ketika memang lupa misalkan begitu, ya. Contoh karena mungkin ada beberapa imam nih yang mungkin mungkin grogi atau apa, mungkin lupa begitu, sehingga tidak sampai 7 atau mungkin langsung Al-Fatihah, maka tidak perlu mengulang. Ya, kenapa? Karena Al-Fatihah hanya rukun, sementara takbirnya adalah sunnah. Sehingga ketika sudah lupa dengan takbirnya kemudian langsung Al-Fatihah, maka tidak perlu subhanallah, kemudian tidak perlu mengulang salat Idul Fitrinya. Kenapa? Karena takbir itu adalah sunnah. Demikian pula mengangkat tangannya juga para ulama berbeda pendapat, ada yang mengangkat tangannya setiap kali takbir, juga ada yang mengatakan tidak, cukup takbiratul ihram saja. Tapi ini adalah berbeda ulama yang luas, sehingga kita tidak masalah begitu, ya. Tidak masalah kita berbeda, silahkan saja, karena memang sama-sama tidak ada dalil yang memerintahkan, juga juga tidak ada dalil yang melarangnya. Tetapi ini adalah ada asar sahabat, yang satu sisi asar sahabat mengatakan mengangkat tangan setiap kali takbir, sisi lain asar sahabat juga yang tidak mengangkat tangannya. Sehingga memang ini perbedaan ulama yang luas, sehingga silakan bagi yang bertakbirnya mengangkat tangan juga diperbolehkan, kemudian yang tidak mengangkat tangan setiap kali takbir juga tidak masalah. Ini adalah tentang Idul Fitrinya, itu salat Idul Fitrinya. Jadi, nah sekarang ketika kita berada pada kondisi seperti ini dengan tagar di rumah saja, ya, tagar di rumah saja, sehingga salat Idul Fitrinya pun di rumah. Karena sebenarnya salat Idul Fitri ini adalah sunnah muakkadah. Para ulama sepakat sunnah muakkadah, sebagian ulama mengatakan fardu ain, tetapi jumhur ulama mengatakan salat Idul Fitri adalah sunnah muakkadah. Sehingga ketika sunnah, kalaupun tidak pun tidak masalah, gitu, ya. Contoh misalkan, ya, ada satu keluarga, bapaknya yang laki-laki cuma bapaknya, anaknya perempuan dan istrinya perempuan, dua-duanya sedang halangan semua, tinggal bapaknya saja, maka tidak masalah, tidak salat Id. Karena apa? Karena memang ini sunnah muakkadah. Tapi kalau mau salat Id pun juga tidak masalah, begitu, ya. Karena apa? Karena memang ketika salat Id sunnah, maka tidak dikerjakan pun tidak masalah. Bagaimana kalau mengerjakannya pun diperbolehkan, ya. Jadi salat Id dengan sendirian di rumah juga diperbolehkan, berjamaah di rumah juga lebih baik lagi ketika ada di tanah lapang, ketika emang kondisi memungkinkan untuk salat Id di tanah lapang tersebut. Baik. Kemudian selanjutnya, bahwa ketika pada Idul Fitri ini kita diperbolehkan untuk sedikit bergembira, bersenang-senang, ya. Sebagaimana dalam hadis dari Aisyah dikatakan, an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi jariyatani tughniyan
bighina'i bu'ats fattaja'a 'alal firas wa hawala wajhahu wa dakhala Abu Bakar fantaharani wa qala mismalu syaitan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa aqbala 'alaihi Rasulullah sallallahu fa qala da'huma falamma ghafila ghamastuhuma fa kharajata. Kemudian wa fi riwayatin ukhra qala Rasulullah sallallahu ya Abu Bakrin inna likulli qaumin 'idan wa hadha 'iduna. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian Muslim dan Ahmad serta Ibnu Majah. Artinya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan Rasulullah SAW masuk ke kamarku sedangkan aku bersama dengan dua orang hamba saya yang masih kecil bernyanyi. Jadi Aisyah sekitar usia 9 tahunan ketika itu. Jadi 9 tahun bernyanyi dengan sama anak perempuan gitu ya. Dengan nyanyian bu'as, satu nyanyian semangat ya. Fattaja'a 'alal firas, kemudian Rasulullah SAW berbaring di atas tikar, kemudian memalingkan wajahnya tidak memandang ke arahku. Tiba-tiba Abu Bakar datang, bapaknya Aisyah datang, Abu Bakar datang, fantaharani. Kemudian Abu Bakar mencegahku. Dia mengatakan mismalu syaitan inda Nabi, ada seruling setan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar dan mengatakan da'huma, biarkan mereka. Kemudian ketika Nabi SAW lengah atau ketika Nabi berpaling, aku kemudian memberikan isyarat kepada dua budak tersebut, dua orang anak perempuan tersebut, kemudian keduanya keluar. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum ada hari rayanya. Ini adalah hari raya kita. Nah, di sini bahwa ada izin dari Nabi kita Nabi SAW ketika dalam hari raya itu kita bergembira, berdendang sedikit, memberikan nasyid-nasyid yang sifatnya bergembira. Ini diperbolehkan oleh Nabi SAW, sehingga memang asal tapi tidak boleh berlebihan ya. Ini adalah dalil tentang diperbolehkannya disebutkan diperbolehkannya mendengar nyanyian dan sejenis musik duf atau rebana atau di dalam hari raya Idul Fitri. Jadi ini adalah salah satu dalil tentang diperbolehkannya kita mendengarkan nasyid ataupun lagu yang sifatnya semangat dalam masalah keagamaan begitu ya. Memberikan semangat beragama ketika di dalam sholat hari raya Idul Fitri. Artinya ini yang memang kadang-kadang kita lupa. Ya, jadi artinya ketika memang di Idul Fitri itu kita diperbolehkan untuk mendengarkan iringan-iringan sekedar tadilah nasihat semangat lah untuk mendengarkan ini sedang bergembira, sedang berhari raya. Asal tidak berlebihan syaratnya, ya. Kemudian dianjurkan juga adalah kita dianjurkan untuk menggunakan pakaian-pakaian yang terbaik. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, akhadha Umar jubbatan min istabal qutba'an bis-suf fa akhadha fa ata Rasulullah sallallahu ya Rasulullah faqala ya Rasulullah ibta' hadhihi tajammal fiha lil 'ain wal wufud faqala Rasulullah sallallahu innama hadhihi libasun man la khalaqa lahu falabisa man masyaallah ayyalbithu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bijubbatin dibaj fa aqbala biha Umar fa ata biha Rasulullah sallallahu faqala ya Rasulullah innaka qulta innaha hadhihi libasun liman la khalaqa lahu wa arsalta ilayya bihadzal jubbah faqala lahu Rasulullah sallallahu tabiha aw tusibu biha hajatika. Intinya adalah di sini bahwa dari Ibnu Umar dia menceritakan bahwasanya Nabi SAW bahwasanya Umar radhiyallahu anhu dia memberikan pakaian baru kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi menolaknya, tetapi justru Nabi SAW mengirimkan pakaian yang baru kepada Umar bin Khattab untuk dipakai pada hari raya. Jadi di sini bahwasannya memang kita diperbolehkan menggunakan pakaian-pakaian yang bagus pada saat hari raya Idul Fitri. Disebutkan di situ, minhu ulima an tajammula yaumil kana 'adatan mutaqarrarah bainahum wa lam yunkirha Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ulima baqa'uha. Riwayatkan dari Al-Asindi dikatakan bahwasannya berhias pada hari raya Idul Fitri ini adalah kebiasaan yang diperbolehkan, yang ditetapkan.
dan Nabi tidak mengingkarinya, sehingga memang tidak mengapa ketika pas hari raya Idul Fitri kita kemudian menggunakan pakaian-pakaian yang bagus, pakaian-pakaian yang rapi, pakaian indah sebagai bentuk penggembiraan kita kepada sebagai syiar kembalian kita kepada Allah SWT bahwasanya kita sudah berhari raya. Kemudian riwayatkan Ibnu Abi Dunya dan Baihaqi dengan sanad yang baik, sebutkan annahu kana yalbasu ahsana thiyabi fil aidain, bahwasanya Ibnu Umar itu adalah menggunakan pakaian yang terbaik pada 2 hari raya. Ini adalah menjadi salah satu syiar. Jadi ketika ada sebagian bapak-bapak mungkinnya sebagian keluarga kemudian beli baju baru untuk lebaran, ini bukan bid'ah dan tidak dilarang, karena ini bagian dari syiar yang diperbolehkan. Kalau kita kemudian mau mencontoh Ibnu Umar, ya Ibnu Umar menggunakan pakaian yang bagus pada hari Idul Fitri ini. Karena apa? Karena ini menunjukkan sebagai sebagai bentuk kegembiraan. Bahkan ketika datang ke masjid untuk sholat Jumat pun atau sholat jamaah pun kita dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang terindah, sebagaimana firman Allah SWT, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai manusia, pakailah pakaian yang terindah ketika datang ke masjid. Artinya kita ketika beribadah bertemu dengan Allah SWT, ingin beribadah kepada Allah SWT, dianjurkan dengan penampilan yang baik sebagai bentuk menghargai kita kepada Allah SWT. Jadi ketika seorang menggunakan pakaian baru pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, ini kalau diniatkan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, maka insya Allah termasuk bagian dari ibadah. Tetapi memang pakaian yang bisa digunakan untuk sholat Idul Fitri gitu ya, bukan pakaian-pakaian sembarangan yang tidak jelas begitu ya, tapi pakaian-pakaian yang bisa digunakan untuk salat Idul Fitri. Kemudian selanjutnya sebelum menggunakan pakaian yang bagus, kita dianjurkan untuk mandi pada saat hendak datang ke salat Idul Fitri. Dikatakan dari Imam Sa'id bin Musayyib, dikatakan sunnatul fitri salasun al-masyu ila musalla wal aklu qabla al-khuruj wal istisal. Sunnah fitrah itu ada 3, yaitu berjalan kaki ke lapangan, kemudian makan sebelum keluar ke salat Id Idul Fitri, kemudian mandi sebelum salat Idul Fitri. Jadi sini adalah ada 3 sunnah yang perlu kita budayakan sebelum kita datang ke salat Idul Fitri, adalah jalan ke masjid, ke tempat salat kita, jalan kaki, kemudian makan sebelum salat Idul Fitri, kemudian mandi sebelum salat Idul Fitri. Ini adalah sunnah sebagian disebutkan oleh Imam Sa'id bin Musayyib. Kaum muslimin dimuliakan Allah SWT, demikian tadi sekilas tentang beberapa hal seputar salat Idul Fitri sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama kita, oleh Nabi SAW, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, tentang bagaimana adab kita dalam merayakan Idul Fitri kita. Maka tentunya mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita gelar orang-orang yang menang, yang mendapatkan ampunan dari Allah SWT, mendapatkan diterima amal ibadah kita oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan Allah SWT pun memberikan segera menjauhkan diri kita dari musibah yang sedang melanda kita pada hari ini. Tapi tagar kita pada kali ini adalah Idul Fitri di rumah saja, silaturahmi di rumah saja, salat pun di rumah saja. Mudah-mudahan dengan kita bisa menahan diri kita bisa segera dikeluarkan oleh Allah SWT dari musibah yang melanda diri kita semuanya. Allahumma amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.